Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa, hari ini hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Saya Urto Gede bersama kru. Hari ini sangat berbahagia sekali karena bisa langsung bertemu dengan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Malang atau Disdukcapil, ya. Yang mana banyak sekali yang akan kita bahas bersama dengan Kepala Disdukcapil Bapak Hendro Susilo terkait dengan layanan kependudukan. Nah, untuk itu, yuk simak bincang-bincang saya dengan Bapak Hendro Susilo, Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang. Assalamualaikum, Pak Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Hendro? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat walafiat. Luar biasa. Sosok yang sangat organisatoris karena Pak, beliau ini sudah kenyang di organisasi. Nah, jadi untuk masyarakat Pemalang, khususnya para aktivis, orang-orang lapangan, nggak kaget lagi dengan sosok Pak Hendro Susilo. Ya Pak, berapa lama ini Pak menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini Pak? Iya Pak Reto. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya atas silaturahim ini. Jadi saya menjabat Kadisdukcapil sejak tanggal 7 Juni 2024. Ya istilahnya masih terbungkus plastik ini. Masih plastik kan. Jadi belum genap 1 bulan. Ya, nanti tanggal 7 Juli berarti genap 1 bulan. Dan sebelumnya saya sekdin sejak tahun 2015 bulan Juli. Sehingga saya sekdin sudah 5 tahun. 5 tahun Yes. sekdin di Dinas Kependudukan ya Pak? Iya. Nah, berarti cukup menguasai dong Pak. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan pelayanan kependudukan itu Bapak paling tidak sudah hafal ini ya. Pak, apa program terbaru dari Disdukcapil Malang Pak? Iya. Kalau program terbaru, ya kalau kita namakan inovasi, memang ini sudah ada inovasi yang bernama pelanduk desa, pelayanan penduduk di desa. Itu didasari dengan alhamdulillah terbit Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang pelayanan penduduk di desa. Itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga masyarakat di desa, masyarakat teman saudara-saudara kita sudah tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke kantor Dukcapil, sehingga mereka cukup di desa. Di situ sudah ada mitra kerja kita yang bernama fasilitator adasi desa yang diusulkan oleh kepala desa yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer, dan akan kita berbasis komputer, dan nanti sistem sudah kita instalkan di komputer tersebut, dan itu bisa untuk melayani saudara-saudara kita yang ada di desa. Baik Pak, yang dimaksud dengan bisa dilayani di desa ini jenisnya apa saja Pak? KTPK, Ya. KK, apa itu bisa dilayani di desa masing-masing sehingga tidak harus ke Dukcapil Malang? Iya, betul sekali Pak Betul. Jadi memang kalau untuk membuat KTP pertama kali, ya bagi mereka yang sudah mau menginjak usia 17, maka mereka memang harus datang ke kantor Dukcapil atau ke kecamatan untuk merekam diri, merekam biometrik, ya, mulai dari iris mata, kemudian wajah, kemudian sidik jari, tanda tangan. Nah, nanti baru kita terbitkan KTP-nya setelah dia pas usia 17. Nah, kalau pengajuan KTP seperti itu maka memang tidak bisa di desa. Nah, desa itu bisa melayani untuk pembuatan akte kelahiran, akte kematian, kemudian pengajuan untuk perubahan data di kartu keluarga. Nanti kita proses di sini di Dukcapil. Jadi itu membantu untuk proses pengajuan saja. Nah, prosesnya tetap di Dukcapil.
bisa dilayani di desa dulu, Pak. Betul. Nah, setelah dilayani di desa, terus Kemudian kita proses by sistem, nanti dokumen hasil prosesnya itu kita sampaikan kepada desa untuk di-print di desa dan diberikan kepada masyarakat Masyarakat. yang sebetulnya simpel ya Pak ya. simpel. Atau masyarakat tidak direpotkan seperti yang dulu-dulu lagi, Iya. harus ngantri di sini dengan jangka yang lama. Sekarang berarti ada kemudahan, Iya. dan saya lihat di papan depan itu kok pelayanan gratis semua, itu gimana Pak? Jadi, memang ini namanya pelayanan adminduk sebenarnya gratis Pak Rito. Tidak boleh ada pungutan apapun, tidak ada berbayar, dan tidak hanya gratis tapi juga cepat dan mudah. Itu yang menjadi komitmen kita, cepat, mudah, terjangkau, dan tentu saja gratis. Sehingga masyarakat, kalau kita dekatkan pelayanan pada masyarakat di desa, mereka kan bisa efisien, tidak perlu keluar uang transportasi, kemudian mungkin di sini mereka harus beli jajan, makan, dan seterusnya. Itu kalau saya hitung satu hari misalkan 500 orang ke sini, rata-rata keluar 50.000 untuk datang ke sini kan, untuk transportasi loh, ya, untuk bensin dan makan dan seterusnya. Itu kan bisa efisiensi, kalau 1 tahun bisa sampai 6-7 miliar itu. Anggaran yang mestinya tidak perlu dikeluarkan, Tidak perlu hanya dikeluarkan untuk oleh mengurus. masyarakat ya. Iya, cukup dari desa kan, mungkin mereka cukup jalan kaki atau naik sepeda dan seterusnya. Apalagi kalau sudah mereka paham dengan sistem online. Nah ini lebih efisien lagi Pak, kan mereka hanya butuh kuota saja. Kemudian nanti mereka tinggal mengajukan melalui sistem online, tinggal memfoto peserta di HP-nya masing-masing. Setelah jelas kelihatan terbaca dengan pasti, maka diupload di sistem kita, langsung kita proses, dan itu nanti dokumen juga kami kirim secara PDF ke WA-nya masing-masing atau ke email masing-masing. Itu berarti sudah menggunakan arti digital ya Pak ya. Yes. Nah, Betul. terus gini Pak, ada masyarakat kadang-kadang yang mengeluh. Nah, begitu datang ke Dukcapil, ya, terus bahan yang untuk membuat KTP itu kadang apa mungkin pas di sini yang tidak ada, Iya. ya, apa sih yang menyebabkan kendala semacam itu Pak? Memang pernah ada kejadian kita kehabisan belangko Pak Rito. Kalau tidak salah bulan September tahun kemarin ya, itu sempat terjadi kelangkaan atau kehabisan karena memang kita belum di drop oleh pusat. Ya kita sudah minta sebetulnya, memang pusat juga di sana proses pengadaan itu jelas melalui. Berarti bahan itu tidak dibuat oleh lokal Pemalang itu enggak Pak? Itu drop kiriman dari pusat Iya, Pak? event dari pusat. Tidak bisa Pemalang sini membuat bahan itu enggak bisa Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Ini akhirnya iya, masyarakat biar tahu, Betul, jangan betul. punya dugaan, iya, oh belangko. kehabisan belangko ini artinya mudah. Padahal dari sini juga mungkin sudah berusaha untuk minta Iya, ke sana ya Pak. betul. Jadi kita juga sudah punya sistem untuk penjagaan ya. Ketika kita tinggal 500 kuping misalkan, kita harus langsung minta untuk di drop lagi, sehingga jangan sampai ada kelangkaan sama sekali. Ketika apalagi kalau sedang dibutuhkan masyarakat yang segera membutuhkan KTP ya, untuk keperluan paspor atau untuk keperluan pendaftaran tentara, polisi dan sebagainya, itu kan harus kita ready. Jadi kalau kelangkaan itu memang sempat pernah ada terjadi, dan untuk itu kan kita sudah menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat. Nah untuk mengatasi kelangkaan itu, kita sudah ada juga backup yang namanya KTP digital di HP masing-masing. Iya Pak. Nah, Sebelum membahas KTP digital Pak, saya monitor itu akhir-akhir ini setiap hari banyak orang yang antri di sini ya, iya, menunggu atau tidak seperti biasanya dulu. Ini kok semakin banyak orang yang di sini sampai nunggu di halaman berjam-jam. Itu apa Pak? Iya, itu yang saya dapati memang masyarakat kita
lebih suka menunggu hari itu bisa langsung jadi, dan itu sudah menjadi komitmen kami yang namanya Jemari, jelas mantap sehari jadi. Jelas mantap sehari jadi. Betul. Jemari ya Pak ya. Iya. Artinya ada pelayanan terbaru, pola terbaru dari Dukcapil yang bisa dilakukan satu hari jadi Pak. Iya. Apa saja itu Pak yang satu hari jadi? Semua dokumen Pak. KTP, Semua dokumen ya. KK, Iya. Kecuali kalau yang misalkan ada perubahan ya. Nah, ya. dia sudah punya akte kelahiran misalkan, kemudian ada perubahan, misalkan namanya ada berubah, nah itu harus kita proses dulu karena kita harus mencari arsipnya di gudang arsip, itu bisa butuh waktu sekitar 2-3 hari. Tapi kalau selain itu insya Allah 1 hari jadi. Makanya banyak yang ngantri, yang nunggu, karena Pak dengan harapan sekarang dengan 1 hari jadi kan berarti langsung dibawa pulang. Betul. Makanya rela untuk ngantri. Makanya mohon maaf ini juga saya sambil untuk menandatangani dokumen karena ini ditunggu mereka. Jadi mohon maaf ya, bukan berarti kami mengabaikan Oke pemirsa, ternyata Pak Kepala Dinas ini kita bincang-bincang juga sambil melayani ya. Ini sangat menandatangani dokumen sangat luar biasa. Tapi Pak, kita beralih masalah IKD. IKD itu panjangan apa itu Pak? Kepanjangannya identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital. Ya. Sudah mulai diberlakukan Pak di Malang Pak? Sudah. Sejak kapan itu Pak? Tahun lalu. Tahun lalu sudah kita berlakukan, dan memang ini kita sedang mengejar tercapainya target IKD. Untuk itu melalui forum ini saya juga mohon bantuan Pak Rektor dan teman-teman semuanya untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat IKD. Perlunya IKD. Karena dengan IKD ini akan mempermudah. Apa manfaatnya IKD Pak? Wah, luar biasa Pak. Kalau manfaatnya selain seperti kita memanfaatkan KTP, ya, itu juga nanti IKD menjadi single sign on untuk login ke semua pelayanan publik. Semua ini Pak? Iya, semua pelayanan publik. Ini memang sudah disahkan 9 pelayanan publik prioritas ya, yang pelayanan publik masalah kesehatan, pendidikan, kemudian BPJS, kemudian sosial, kemudian pelayanan publik yang lain seperti SIM ya, kemudian SIM, kemudian pengurusan pajak dan seterusnya itu nanti sumbernya dari IKD Pak. Nah pemirsa, ini ada info yang sangat hebat sekali terkait dengan Dinas Kependudukan. Bagi Anda yang ingin agar simple, praktis, gunakanlah IKD, identitas kependudukan ya Pak. Digital, ya. Digital. Identitas kependudukan digital. Ya, masih banyak yang perlu kita pertanyakan sama Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Oh ya Pak Hendro, tadi mengenai kegunaan IKD ya, lini apa saja Pak yang bisa nantinya manfaat dari KTP IKD Pak? Jadi IKD ini akan menjadi backbone-nya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan IKD ini menjadi satu-satunya cara masyarakat untuk login ya, single sign on ke semua pelayanan yang berbasis online. Mulai dari tadi semua urusannya, bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan sampai dengan ke kepolisian juga. Jadi nanti SIM juga akan berbasis dengan NIK, SIM yang dikeluarkan oleh kepolisian. Nah, dengan IKD ini juga nanti masyarakat mudah untuk mendapatkan publik yang kesehariannya mereka butuhkan. Misalkan urusan dengan BPJS, kemudian urusan dengan perbankan, termasuk juga ketika mereka akan bepergian dengan menggunakan kereta api atau pesawat terbang, cukup dengan menunjukkan KTP-nya digital, IKD. Nah, terus Pak, kayaknya masih berlangsung saat ini juga maaf ya, ada lembaga-lembaga pemerintah yang kadang masih meminta contoh
orang diberi surat kuasa ini Iya. ya, untuk ngurus surat, misalnya ke BPN ya, kok harus pakai fotokopi KTP yang dilegalisir, distempel, ditandatangani oleh lurah, oleh kepala desa. Iya. Nah, ini kan tidak simpel, Pak. Nah, dengan adanya IKD, apakah itu bisa dialihkan? Ya, secara prinsip memang IKD itu kan sebagai representasi KTP yang dalam bentuk digital ya, sehingga sebetulnya dengan cukup menunjukkan ya IKD itu sudah cukup untuk meyakinkan, karena kan itu kan di HP masing-masing ya, sehingga nanti kan dengan sangat mudah untuk bisa mengidentifikasi bahwa IKD yang ditunjukkan itu betul-betul milik bagi pemohon yang BPN misalkan. Nah, kalau misalkan itu memang harus masih mewajibkan ada fotokopi KTP yang dilegalisir, ya nyuwun pangapunten itu memang ranahnya BPN ya. Mungkin memang masih memperlakukan seperti itu untuk keperluan pengarsipan dan seterusnya, sehingga data-data yang dibutuhkan untuk pengalihan hak atau masalah sertifikat itu memang mungkin masih diperlukan arsip-arsip yang berbentuk fisik gitu Pak. Ya. Tapi mestinya gini Pak, Ya. seluruh badan pemerintah ini mestinya sudah di-hire Iya. untuk menuju ke move on antara IKD ya dengan semua lini pemerintah atas keperluan masyarakat. Mestinya gitu Pak. Betul, itu memang sudah menjadi komitmen kita bersama, dan insya Allah nanti dengan nanti munculnya terbitnya peraturan daerah tentang SPBE akan mewajibkan hadirnya sebuah arsitektur pemerintahan berbasis elektronik, sehingga semua lini layanan publik akan terintegrasi dengan yang namanya berbasis elektronik. Otomatis nanti sudah tidak ada lagi kertas-kertas fotokopi legalisiran, sudah tidak lagi Pak. Semuanya akan terintegrasi dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dilindungi dengan SPBE, yang ini sudah berproses oleh DPRD untuk segera terbit perda tentang SPBE, yang kami juga ada di dalamnya untuk bersama-sama menghadirkan layanan yang lebih mudah dan lebih lebih terkini ya, kekinian karena berbasis digital. Ini memang kita bersama-sama untuk menyadarkan masyarakat, ayo jangan sungkan-sungkan untuk mengaktifasi IKD-nya. Memang kami menyadari sepenuhnya tidak semua masyarakat memiliki HP yang berbasis Android atau iPhone. Itu memang nanti berproses ya, ini namanya transformasi digital. Kita nanti 30% dari wajib KTP ini kita harapkan bisa sudah berproses untuk aktivasi IKD dalam tahun ini. Itu sekitar 350 ribuan masyarakat. Ini Ya. Malah Ya. ada mungkin warga masyarakat Malang juga penasaran Ya. dengan terkait jumlah penduduk. Ya. Berapa sih jumlah penduduk Malang Pak? Data terakhir di semester 2 2023 itu jumlah penduduk Malang 1.578.000. 1.578.000. Iya. Cukup besar ya. Ya. Nah ini Pak, di Distrik Sapil ini dalam satu hari Pak bisa melayani keperluan masyarakat terkait dengan data. Ya. Nah, itu sampai berapa Pak? Oh, kalau data sih kita memang sebagai entitas pelayanan publik otomatis menghasilkan data ya. Selain dokumen yang kita hasilkan, kita juga menghasilkan data. Start dulu, Pak. Ya. Gimana Bu? Iya. Terus Ya. yang kita layani satu hari bisa mencapai 1.000 rekor. Itu yang pernah saya tanda tangani elektronik sampai 1.200-an Pak, atau rekor ya.
1.200. Iya, transaksi dokumen Adpinduk Nah, Iya. dalam 1 hari. dalam 1 hari. Jadi bayangkan kalau misalkan apa namanya kalau tidak berbasis elektronik, wah nanti tangan saya bisa karena tanda-tanda basah. Jadi ini memudahkan sekali. Berawon kami layani. Iya, begitu Pak. Yes. Luar biasa. Ya, baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Hendro Susilo, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang. Terima kasih Pak Hendro. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.